Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil dari penelitian analisis pencemaran di area TPA dan TPST Piungan. Perkenalkan kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu terdiri dari saya sendiri, Bagus Dwi Prastia dengan NIM 06, Lutfiana Mulisin dengan NIM 10, Alwin Hilmatullah dengan NIM 21, Alif Seva dengan NIM 22, Labita Nazalia Nur A dengan NIM 31, dan Kamila Nabiha dengan NIM 34. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami membuat penelitian ini? Kami melihat bahwa keadaan di Jakarta yang beberapa tahun terakhir mengalami darurat sampah, yaitu di tahun 2023 sampai 2025. Nah, selanjutnya ternyata TPA Piungan menampung kurang lebih 500 sampai 600 ton sampah per hari dan mengalami overload sejak 2012. Setelah itu, adanya ketidakjelasan dari pihak TPST Piungan mengenai status operasional yang membuat kebingungan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah ketidaktahuan kondisi dan upaya mengidentifikasi sumber pencemaran utama dan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, tujuan dari melakukan observasi ini adalah yang pertama, mengetahui status operasional TPST Piungan setelah diisukan ditutup. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber pencemaran utama di TPA atau TPST Piungan dan mekanisme pengolahannya. Yang ketiga adalah mengetahui dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi dan solusi teknis berbasis hasil wawancara dan observasi. Lokasi observasi yang kami ambil adalah di TPA Piungan, yaitu yang beralamatkan di Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengambil 3 titik observasi, yaitu area pembuangan utama, sekitar pemukiman, dan di laboratorium Martiko. Nah, setelah kami melakukan observasi, ternyata kondisi umum yang terjadi adalah bau yang menyengat, terutama saat musim penghujan. Setelah itu, air lindi yang tampak pekat, aliran ke tanah sekitar, dan aktivitas pembakaran terbuka yang masih terjadi secara masif. Untuk metodologi survei, kami menggunakan beberapa jenis data, seperti observasi visual, studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di 3 titik utama yang mewakili jarak yang berbeda dari TPA Piungan. Yang pertama, kami mewawancarai Bapak Suhardi dan Ibu Nurhayati. Yang keduanya berada di area pemukiman yang berjarak sekitar 400 meter dari TPA Piungan. Yang ketiga, kami mewawancarai Bapak Mariono yang berada di laboratorium Martiko yang berjarak kurang lebih 50 meter dari TPA Piungan. Tujuan pemilihan titik ini adalah agar kami bisa mengetahui perbedaan kondisi dan dampak yang dialami berdasarkan jarak terhadap sumber Pada pencemaran. bagian ini, kami menampilkan hasil wawancara dan observasi lapangan dengan 3 narasumber yang berbeda. Yang pertama ada pemilah sampah, yang kedua ada warga setempat, dan yang ketiga ada manajer dari laboratorium Martiko. Yang pertama ada Bapak Soehardi selaku pemilah sampah menyampaikan bahwa bau dari truk sampah sering muncul tergantung dari arah angin. Dan sebelum TPA ditutup, tumpukan sampah sangat dekat dengan pemukiman sehingga baunya cukup mengganggu. Setelah TPA ditutup, bau mulai berkurang, tapi pengelolaan sampah masih dilakukan secara manual dan belum ada kebijakan tegas dari pemerintah terkait pengelolaan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Ibu Nurhayati sebagai warga sekitar mengatakan bahwa bau paling menyengat terjadi saat musim hujan. Air bersih juga didapatkan dari PAM karena sumur di sekitar TPA sudah sangat tercemar. Banyak warga mengalami gangguan pernafasan karena warga sekitar cenderung melakukan pengelolaannya dengan cara membakar sampah tersebut. Tanaman dan hewan ternak juga ikut terkena dampaknya. Namun setelah TPA ditutup, mulai muncul pabrik-pabrik pengelolaan sampah yang lebih tertata, sehingga kondisi lingkungan berangsur membaik. Kemudian ada Bapak Mariono selaku manajer dari Laboratorium Mardiko, menjelaskan bahwa laboratorium pengelolaan sampah ini sudah berdiri sejak 2016 dan dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dari Muhammadiyah dan CSR. Mereka memiliki peralatan seperti mesin konveyor, pencacah, insinerator, dan pengayak kompos. Sampah rumah tangga dikelola secara mandiri, sebagian diolah menjadi kompos dan prosesnya melibatkan para ahli serta akademisi. Dari ketiga narasumber tersebut bisa disimpulkan bahwa setelah penutupan TPA dan adanya inisiatif pengelolaan lokal, kondisi lingkungan mulai membaik dan kesadaran masyarakat
terhadap pengelolaan sampah juga cukup. Untuk parameter fisik, yang pertama yaitu ada air. Untuk kita sendiri tidak bisa meneliti secara langsung dikarenakan sumber air masyarakat sekitar TPST Piungan menggunakan PDAM. Berdasarkan keterangan dari narasumber, terdapat indikasi pencemaran yang ditandai dengan bau tidak sedap dan kemungkinan tercemar air lindi di saat ada upaya penggunaan air sumur dangkal. Untuk yang kedua yaitu udara. Udara di sekitar TPST Piungan tercemar akibat pembakaran ilegal oleh masyarakat. Pencemaran udara di TPST Piungan didominasi oleh gas rumah kaca seperti CH4 atau metana dan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu tanah. Untuk tanah kita mengambil dua sampel. Yang pertama yaitu 100 meter dari tumpukan sampah. Untuk indikasinya, untuk ciri-cirinya yaitu warnanya gelap, yang kedua baunya tidak sedap, sangat tidak sedap, tampaknya lembab dan tidak subur, dan kandungannya yaitu lindi. Untuk sampel kedua yaitu berada di pusat tumpukan sampah, warnanya sendiri yaitu gelap, baunya tidak sedap, yang tampaknya kering dan tidak subur. Untuk kandungannya yaitu air lindi. Kemudian, asumsi emisi udara. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 yaitu diperkirakan mencapai 4,18 juta jiwa. Lalu, potensi sampah mingguan menurut portal berita pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 1.423 ton per minggu. Dari data tersebut, dapat diketahui total sampah per tahunnya dengan dikalikan 52 minggu, dan didapatkan hasil 73.996 ton per tahun. Lalu dilakukan perhitungan emisi gas rumah kaca dengan metode IPCC 2006 Tier 1 atau First Order Decay yang disingkat menjadi FOD. Untuk parameter faktor emisinya yaitu ada MSWT, MSWF, MCF, DOC, DOCF, F atau fraksi, dan OX. Faktor-faktor emisi tersebut disubstitusikan ke equation 1 untuk mendapatkan estimasi emisi CH4. Lalu, estimasi emisi CH4 yang didapatkan sebesar 2,96 gigagram CH4 per tahun atau sebesar 2.960 ton CH4 per tahun. Hasil tersebut dikonversikan ke CO2 ekuivalen dengan GWP-CH4 sebesar 28 dan didapatkan hasil 82,9 kiloton CO2 ekuivalen per tahun. Kemudian dilakukan perhitungan potensi energi atau nilai kalor secara teoritis tanpa memperhitungkan efisiensi konversi. Dengan rumus energi total sama dengan massa dikalikan nilai kalor. Nilai kalor rata-rata sampah campuran yang digunakan yaitu sebesar 13 megajoule per kilogram. Dan didapatkan hasil potensi energi sebesar 961 kali 10 pangkat 6 megajoule per tahun. Lalu lanjut ke asumsi kualitas tanah. Menurut sumber yang didapatkan, nilai rata-rata dalam satuan miligram per kilogram dari parameter kualitas tanah berupa logam berat yang didapatkan yaitu timbal sebesar 31,2, tembaga sebesar 3,4, seng sebesar 101,2, dan kadmium sebesar 2,7 dengan batas ambang timbal kurang dari sama dengan 300, tembaga kurang dari sama dengan 100, seng kurang dari sama dengan 300, dan kadmium kurang dari sama dengan 5. Dari hasil tersebut, kandungan timbal, tembaga, dan seng masih tergolong aman, sementara unsur kadmium sudah mendekati ambang batas dan berpotensi meningkat jika tidak ada pengelolaan yang baik. Selanjutnya, sistem pengolahan sampah. Yang pertama, pengolahan di TPA atau TPST Piungan dilakukan dengan pemisahan, pemusnahan, dan pembakaran. Menghasilkan emisi sedang hingga tinggi tergantung dari efisiensi sistem pembakaran. Lalu, pengolahan secara ilegal, hanya fokus pada pembakaran. Emisi yang dihasilkan paling tinggi dan berbahaya, serta menghasilkan asap pekat dan gas beracun karena tidak ada kontrol suhu maupun filter udara. Lalu, sistem pengolahan di Lab Bardiko dilakukan dengan pemilahan, pencacahan, pengeringan, dan pengomposan, menghasilkan emisi yang paling rendah dan menghasilkan gas biologis alami seperti CO2 dan sedikit CH4 dari proses dekomposisi. Lalu, diasumsikan distribusi sampah sebesar 133 ton per hari ke TPA atau TPST, 50 ton per hari ke ilegal, dan 20 ton per hari diolah di Lab Bardiko. Lalu, dilakukan perhitungan dengan IPCC seperti slide sebelumnya.
dan menghasilkan asumsi emisi yang diolah di TPA sebesar kurang lebih 148,96 ton CO2 ekuivalen per hari, asumsi emisi yang diolah secara ilegal kurang lebih 150 ton CO2 ekuivalen per hari, dan pengolahan di Lab Mardiko menghasilkan asumsi emisi kurang lebih sebesar 3 ton CO2 ekuivalen per Kesimpulan hari. yang kami dapatkan yaitu penutupan TPST Piungan sangat berarti bagi masyarakat sekitar. Sebelum penutupan, gunungan sampah, bau, pencemaran air, pencemaran udara, dan gangguan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bahkan, sampel tanah yang kita ambil di lokasi menunjukkan adanya indikasi tercemar logam berat. Setelah ditutup, muncul beberapa pengelolaan baru dengan sistem yang terstruktur sehingga mengurangi emisi yang dihasilkan, walaupun terdapat praktik pengelolaan ilegal yang masih menghasilkan emisi berbahaya. Metode pemilahan, pencacahan, dan pengomposan tanah, pengomposan sampah jauh ramah lingkungan seperti dilakukan di laboratorium Mardiko daripada proses pembakaran langsung. Secara keseluruhan, pengelolaan yang baik dan terkontrol menjadi faktor penting untuk mengurangi polusi udara, tanah, air, dan gangguan kesehatan bagi masyarakat Selanjutnya sekitar. yaitu rekomendasi solusi teknis. Rekomendasi solusi teknis sendiri di sini menjadi 4 bagian penting. Yang pertama, memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan kita belajar dari rumah untuk memilah. Nomor 2 yaitu ada pemanfaatan energi dari sampah dengan kita memanfaatkan bioenergi, kita daur ulang sampah dan akan menjadi gas. Nomor 3 yaitu pemanfaatan pembakaran plastik yang nantinya akan bisa menjadi listrik untuk masyarakat juga. Dan terakhir yaitu pemanfaatan residu dengan hasil bisa menjadi bahan konstruksi seperti paving block yang ada di laboratorium Mardiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.